Awaken. Break the loop. He plans everything, has vision boards, sticky notes, timelines. But the truth? He never starts. Paralyzed by fear of failure, he chooses the comfort of delay. Ideas grow. Kenapa sih bisa susah banget? Kenapa bukannya tidur itu cuma merem dan rebahan aja? Kenapa bisa susah banget? Jadi kita semua itu terjebak di apa yang aku sebut the modern loop. Apa sih the modern loop ini? Simpelnya modern loop adalah kegiatan yang terjadi berulang-ulang. Kita kerja, kita kuliah, lalu kita stres, dan akhirnya kita mencari hiburan dengan kita doom scrolling atau scroll sosial media yang akhirnya memundurkan waktu tidur kita, dan hal ini terjadi setiap hari. Ini yang aku sebut modern loop. Stres, kerja, cari hiburan dengan doom scrolling, waktu tidur jadi mundur, dan ini terjadi setiap hari. Dan aku tahu kita semua itu doom scrolling untuk mencari ketenangan. Kita mencari ketenangan dari doom scrolling, karena memang saat kita doom scrolling bukan cuman kita dapat dopamin, yaitu adalah hormon kebahagiaan, tapi kita juga dapat hormon kortisol. Kortisol itu adalah area yang memproduce stress. Jadi nggak cuman kita nge-blast otak kita dengan dopamin, tapi juga dengan kortisol, yaitu adalah hormon stres. Dan bayangin, di saat waktu kita tidur itu, saat kita udah mau masuk ke fase tidur, tubuh kita itu sebenarnya sengaja nurunin kortisol untuk kita, supaya kita itu nggak ngerasa terlalu stres, karena seharian kita tuh udah stres banget. Tapi kita malah sengaja masukin hormon stres ini yang bikin otak kita ngerasa kita ada di fase survival lagi. Jadi kita nggak, seperti yang aku bilang tadi, kita itu nggak pernah benar-benar istirahat bahkan saat kita tidur. Karena kita semua di sini itu cuma tahu caranya merem dan rebahan, tapi nggak tahu caranya tidur yang berkualitas, nggak tahu caranya beristirahat. Jadi gimana dong? Apa dong solusinya? Sebelum kita masuk ke solusinya, kita bahas dulu fundamentalnya. Apa sih tidur itu sebenarnya? Tidur ya simpelnya adalah di saat dimana tubuh kita dan juga otak kita itu masuk ke mode istirahat. Dan istirahat yang mungkin muncul di kepala kita adalah kita tidak ngapa-ngapain. Karena misalnya, karena tahu nggak sih kalau misalnya tidur itu ngambil sepertiga waktu dalam hidup kita, yang kalau misalnya kita kalikan dengan rata-rata umur manusia yaitu 75 tahun, sekitar 25 tahun itu diambil untuk manusia tidur. 25 tahun itu dipakai untuk kita nggak ngapa-ngapain, baring doang di kasur, yang seharusnya kita bisa lakuin hal lain kan. Itu yang seringkali muncul di benak kita. Tapi yang banyak orang nggak tahu adalah saat kita tidur, tubuh kita dan otak kita itu ternyata paling aktif. Aktif in a way that beberapa aspek itu nggak terjadi saat kita bangun. Aspek pertumbuhan itu hanya terjadi saat kita tidur. Dan yang akhirnya bikin kita wonder, emang apa sih yang terjadi saat kita tidur? Saat kita tidur itu kita dibagi lagi jadi dua fase. Ada fase NREM dan juga REM. Di fase NREM ini itu juga dibagi lagi jadi 3 fase lagi. Ada N1, N2 dan juga N3. Di N1 ini adalah fase transisi antara badan kita untuk menurunkan suhu. Di sini saraf kita udah mulai stabil untuk mempersiapkan kita untuk masuk ke proses tidur. Setelah durasi sekitar 90 menit, kita masuk ke N2 di mana tubuh kita itu udah mulai lumayan udah mau masuk tidur gitu, tapi masih setengah sadar. Baru kita masuk ke gongnya, yaitu adalah N3. Di bagian N3 ini adalah bagian paling dalam saat kita tidur. Kita masuk ke deep sleep, di mana deep sleep ini adalah bagian di mana kita itu mengalami fase pemulihan fisik total. Siapa yang nge-gym di sini? Ada nggak yang nge-gym di sini? Kalau misalnya ada, kalau misalnya kalian nge-gym, tapi kalian nggak cukup tidurnya, otot kalian nggak akan kebentuk dan badan kalian nggak bakal jadi-jadi. Karena otot kita itu kebentuk saat kita tidur,
Dan imun kita itu juga bisa drop sebanyak 70% kalau misalnya kita nggak ngelewatin fase deep sleep ini. Yang dimana deep sleep ini itu juga mengaruhi fokus mental kita. Yang kalau kita skip fokus mental kita itu bisa turun sebanyak 70%. Lalu, nggak cuma sampai di situ, kita masuk lagi ke fase yang namanya REM sleep. Di sini ide-ide kreatif itu muncul. Di sini tubuh kita itu memang sudah mulai diam, tapi otak kita justru paling aktif. Di sini muncul ide-ide yang bagus karena memori-memori itu bisa dikonek di sini. Jadi kalau misalnya kita belajar dan kita pull an all-nighter dengan harapan kita bisa mendapatkan lebih banyak supaya memori bisa masuk lebih banyak, tapi ternyata saat kita belajar lebih banyak dengan waktu 8 jam kita belajar, tapi kita cuma dapat tidur 3 jam, yang ke-save di memori kita itu cuma 5 jam dari yang kita belajar tadi. Karena di fase ini kita benar-benar nge-hit that save button supaya kita bisa nginget besok paginya. Dan di REM sleep ini kita bukan cuman bermimpi, tapi otak kita yang nge-structure kejernihan berpikir. Kita bisa jadi nggak bisa berpikir jernih, cuman gara-gara kita nggak ngelewatin fase-fase yang ada di atas ini. Dan seperti yang kita tahu, hidup-hidup kita itu dibuat dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap harinya. Dan pilihan-pilihan kecil yang baik itu cuma bisa dibuat dengan kejernihan berpikir yang baik juga. Jadi apa sih solusinya? Gimana caranya kita bisa tidur sesuai dengan fase-fase yang aku sebutin tadi? Jadi simpelnya, tubuh kita itu tidur sesuai dengan jam biologis kita. Kita tuh ada jam biologis di dalam tubuh kita yang namanya circadian rhythm. Circadian rhythm ini namanya kayak lagu ya. Namanya kayak lagu yang ngestabilin ritme yang ada di dalam tubuh kita. Tapi kenapa harus distabilin? Karena ternyata circadian rhythm ini punya pengecohnya yang namanya homeostatic sleep drive. Homeostatic sleep drive ini simpelnya saat kita melek, kita itu ngeluarin hormon yang namanya adenosin. Adenosin itu kayak utang tidur kita yang kalau misalnya kita kelamaan meleknya, lama-lama kita akan ngantuk. Tapi masalahnya adenosin ini itu nggak peduli ownernya lagi ngapain, nggak peduli ownernya itu lagi kerja atau apapun, tapi dia akan mengeluarkan hormon ini yang bikin kita tuh pengen tidur. Dia yang screams out for help untuk tidur. Yang di lain, makanya kita butuh circadian rhythm ini untuk keeps us awake di saat-saat yang perlu. Jadi circadian rhythm ini tuh ngambil sinyal dari cahaya, dia itu letaknya ada di belakang mata kita. Dia ngambil cahaya, kalau misalnya cahaya masuk, dia anggap itu adalah waktu untuk kita nahan dulu adenosin tadi, supaya kita bisa keep our owner awake. Kalau misalnya udah mulai gelap, dia akan signal adenosin itu untuk masuk. Jadi circadian rhythm ini tuh yang ngatur seluruh ritme yang ada dalam tubuh kita, supaya kita bisa keep on track, supaya nggak tiba-tiba tidur tengah sesi kayak gini. Dan kalau misalnya circadian rhythm ini bisa rusak, karena kita stuck di modern loop yang aku sampaikan di awal-awal tadi, di mana kita tengah malam jam 1 pagi di mana waktu kita harus untuknya istirahat, tapi kita malah main handphone, yang di mana layar itu kan mengeluarkan cahaya. Yang akhirnya circadian rhythm kita itu nganggap cahaya itu adalah, oh berarti ini waktu untuk saya bangun. Yang akhirnya dia menahan adenosin tadi supaya nggak keluar, yang makanya kita bisa bangun jam 3 pagi dan kita masih ngerasa aktif banget. Karena otak kita di bagian circadian rhythm ini menahan adenosin itu. Jadi bayangin hal ini tuh terjadi berulang-ulang setiap hari kita rusak jam tidurnya yang akhirnya ritmenya juga jadi rusak dan kita nggak melewati fase-fase pemulihan tadi. Bayangin separah apa yang akan terjadi dengan kejernihan berpikir kita. Gimana caranya kita mau make the best decision dalam hidup kita kalau misalnya kita aja nggak punya ritme yang bagus untuk keep our brain alive. Gimana caranya kita mau membuat keputusan dengan kejernihan yang baik. Lalu, apakah circadian rhythm ini the end of us? Jawabannya enggak. Apakah kalau misalnya aku udah sering banget tidur jam 3 pagi, apakah aku bisa perbaiki hal ini? Jawabannya bisa,
tapi nggak bisa instan. Karena circadian rhythm ini tuh rusak karena kebiasaan dan hanya bisa dikembalikan dengan kebiasaan baru lagi. Jadi contohnya kita biasanya tidur jam 3 pagi. Terus kita mau mundurin waktu tidur kita jadi jam 9 malam. Kita nggak bisa tiba-tiba loncat ke jam 9 malam tadi, karena itu justru merusak ritme kita lebih parah lagi. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba loncat jam 9 malam, kita akan kebangun dan aktif di jam 1 pagi lagi. Karena tubuh kita itu belum waktunya untuk tidur seperti yang udah kita biasain tadi. Jadi solusinya adalah untuk mundurin pelan-pelan dengan konsisten. 1 jam, mundurin 1 jam aja atau 30 menit lebih awal daripada jadwal tidur kita biasanya. Tapi ya memang nggak bisa didinai. Kita itu di era sekarang 24 jam tuh rasanya nggak cukup. 24 jam untuk mengejar prestasi, untuk kita ngejar tugas lah, untuk kita bisa ngerjain hal-hal yang membanggakan. Hal itu nggak cukup dalam 24 jam. Dan selalu ada harga yang harus dibayar untuk kita mencapai prestasi-prestasi tersebut. Tapi, dan yang paling muncul di benak kita adalah harga yang paling murah untuk kita bayar ya adalah waktu tidur kita. Paling easy access, paling gak terlalu banyak resikonya, rasanya tidak ada resikonya. Dan ya akhirnya kita nge-trade waktu tidur kita. Dan hal ini juga yang dipikirkan oleh Randy Gardner. Randy Gardner ini adalah seorang anak SMA umur 17 tahun yang masuk ke sejarah World Guinness Record untuk gak tidur selama 11 hari. Dia nggak mau ngebuktiin kalau misalnya manusia itu bisa tetap aktif selama 11 hari tanpa tidur. Dan akhirnya ada saintis yang melek sama hal ini dan akhirnya research ke efek di tubuh dia. Di hari pertama dia itu masih fine-fine aja. Di hari kedua juga dia masih bisa interview, masih segala macam. Baru di hari kelima dia udah mulai halusinasi. Halusinasi in a way that dia tiba-tiba ngomong sendiri. Dia tiba-tiba short term memory-nya tiba-tiba hilang. Dan di bagian dia tiba-tiba nganggap kalau misalnya ada orang yang ngejar-ngejar dia padahal nggak ada. Setara kayak orang mabuk. Tapi setelah itu dia bisa lewat lagi karena dia udah mulai olahraga dan segala macam dan lewat aja. Berarti bisa dong manusia itu nggak tidur selama 11 hari. Berarti bisa dong manusia itu nggak tidur karena efeknya nggak begitu banyak kok ke tubuh kita. Tapi cerita yang nggak banyak orang tahu adalah Randy Gardner itu sebenarnya sangat menyesal dengan hal ini, sangat menyesal dengan eksperimen yang dilakuin bertahun-tahun. Setelah eksperimen ini lewat bertahun-tahun, Randy Gardner ini mengalami insomnia parah, yang dimana dia itu nggak bisa balik ke jam tidur normalnya. Dia itu nggak bisa tidur senormal dia dulu, yang biasanya dia bisa tidur jam 7 sampai 8 jam. Sekarang dia cuma bisa tidur mentok-mentok di 6 jam. Yang dimana kita tahu sendiri kalau misalnya dia cuma tidur 6 jam, itu bahkan nggak masuk sampai tahap REM tadi. Yang artinya otak dia juga jadi nggak optimal. Dan dari sini kita bisa belajar kalau mungkin ada harga yang harus kita bayar dari prestasi-prestasi kita. Dan tidur mungkin adalah hal paling gampang untuk kita korbanin. Tapi ingat teman-teman, tidur itu bukan cuma sekedar akhir dari hari kita, tapi juga awal dari kualitas hidup kita ke depannya. Dan mungkin hal paling produktif yang kita bisa lakuin hari ini adalah tidur. Terima kasih semuanya.